Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Renungan kita hari ini, Selasa 21 Mei 2024 dengan judul Lambang. Ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika pengikut Kristus mau percaya firman-Nya dan mempraktekkannya, tidak ada ilmu dalam dunia ini yang tidak dapat dipahami dan dihargainya. Tidak ada yang lain kecuali kemauan itu yang memberikan cara untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Ilmu alam adalah gudang perbendaharaan dari pengetahuan yang dari dalamnya setiap pelajar di sekolah Kristus dapat mengambil pelajaran. Bila kita merenungkan keindahan alam, bila mana kita mempelajari pelajaran-pelajaran dalam mengerjakan tanah, dalam menanam pohon, dalam segala keajaiban bumi dan laut dan langit. Bila mana kita mempelajari pelajaran-pelajaran dalam mengerjakan tanah, dan juga akan datang kepada kita suatu pengertian yang baru mengenai kebenaran. Dan rahasia-rahasia yang berhubungan dengan diperlakukan Allah terhadap manusia, kedalaman hikmat dan pertimbangan sebagaimana terlihat dalam kehidupan manusia, ini menjadi sebuah gudang harta yang kaya. Tetapi di dalam firman yang tertulis itulah pengetahuan mengenai Allah sangat jelas dinyatakan kepada manusia berdosa. Inilah gudang harta kekayaan Kristus yang tidak terselidiki. Firman Allah mencakup kitab suci perjanjian lama, begitu pula perjanjian baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lainnya. Kristus mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sama berharganya dengan perjanjian baru. Kristus adalah sama besar artinya sebagai penebus pada permulaan dunia seperti sekarang ini. Sebelum ia mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke dunia kita, pekabaran Injil disampaikan oleh Adam, Set, Enos, Metusala, dan Nuh. Abram di Kanaan dan Lot di Sodom membawa pekabaran, dan dari generasi pada generasi para juru kabar yang setia memberitakan kedatangan Tuhan. Upacara-upacara orang Yahudi didirikan oleh Kristus sendiri. Ia adalah dasar dari sistem persembahan korban yang dilambangkan oleh seluruh upacara-upacara keagamaan itu. Darah yang tercurah bila korban dipersembahkan menunjukkan kepada pengorbanan anak domba Allah. Semua bentuk korban-korban perlambang sudah digenapi dalam Dia, Kristus, sebagaimana dinyatakan kepada para bapa zaman dulu, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh para nabi, adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya dan kebangkitannya. Kristus sebagaimana dia dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru. Juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa, adalah kedua-duanya yang lama dan yang baru. Renungkan lebih dalam. Apakah saya lebih tertarik pada Yesus dalam perjanjian baru daripada Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama? Bagaimana saya dapat menghargai perlambangan agung dari perjanjian lama dengan lebih baik? Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita kembali diingatkan bahwa sesungguhnya rencana penebusan terhadap manusia dan juga karya ciptaan Tuhan di dunia ini yang menunjukkan bagaimana Dia sangat peduli kepada kita itu sudah dinyatakan sejak daripada zaman penciptaan, bahkan sebelum kita dijadikan. Dan bila mana Allah sudah merencanakan penebusan itu, maka dilakukan dengan berlambang di perjanjian lama dengan korban-korban tebusan yang ada di dalam bait kudus Allah. Saudaraku, itu adalah merupakan satu cara untuk memberikan pelajaran bagi manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, untuk memahami bahwa sesungguhnya Yesus yang dinubuatkan itu akan datang, yang akan menggenapi semua lambang-lambang tersebut. Jadi kuasa itu adalah sama. Jadi orang yang hidup di zaman lambang, demikian juga kita yang hidup di zaman kasih karunia yang sudah lewat pengorbanan Yesus Kristus langsung di kayu salib adalah sama. Maka mereka kita yang diselamatkan sekarang ini oleh karenanya, maka mereka juga yang percaya melalui perlambang itu juga akan diselamatkan. Saudaraku, bagaimana kita memandang semua ini bukan untuk membedakannya, tetapi bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa, yang selalu melaksanakan rencananya, bahkan walaupun manusia
dan bahkan umat-umat pilihannya jatuh bangun, tetapi karya untuk rencana penebusannya tidak pernah berhenti. Semoga ini menolong kita untuk hidup semakin lebih sempurna, semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus dan mulia. Oleh karena Engkaulah Allah kami yang agung, dan Engkau sebagai pencipta dan juga dalam penebusan melalui Yesus Kristus yang hadir sebagai manusia, menjadi satu korban yang sesungguhnya, yang sudah menggenapi semua perlambang di perjanjian lama. Tuhan, kami imani dan kami terima sesungguhnya. Dan semua itu membuktikan bagi kami bahwa begitu luar biasanya Tuhan melaksanakan segenap rencana keselamatan bagi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan. Dan biarlah ini membangun iman kami, karakter kami untuk juga setia dalam kasih Kristus. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami hidup untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini dimanapun umat-umat Tuhan berada dalam melakukan segenap pekerjaan usaha tangan Tuhan memberkati. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan. Orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan pertambahkan kesehatan panjang umur bagi mereka. Sisa waktu yang Tuhan berikan pun mereka tetap melayani Engkau bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, Tuhan berkati para pimpinan kami supaya dapat menuntun, mengarahkan, dan mensejahterakan masyarakat. Dan juga harapan kami senantiasa kami umat-umat Tuhan tetap memiliki kebebasan untuk memuliakan Tuhan pada hari yang Tuhan perintahkan, dan juga untuk mensaksikan akan kemuliaan dan karya cipta Tuhan dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau akan memberkati juga bagi anak-anak yatim, para janda-janda yang membutuhkan dalam hidup mereka. Penuhilah mereka dengan kesejahteraan yang datangnya dari padamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.